Halo, perkenalkan nama gue Candy. Nama gue Taufik. Jadi sekarang ini kita mau share pengalaman kita selama di Jepang. Jadi tonton terus sampai habis ya. Oke, untuk perjalanan pesawat di sini kita memilih Garuda Indonesia karena memang di Garuda ini enaknya penerbangannya itu direct, jadi nggak pakai transit-transit. Tapi karena kita milihnya untuk penerbangan pertama itu ke Osaka dan pulangnya dari Tokyo ke Jakarta, makanya di sini kita ada transit, tapi transitnya di Tokyo. Karena nggak ada perjalanan Garuda yang langsung dari Jakarta ke Osaka. Transitnya kurang lebih pada saat itu 2 jam dan pindah maskapai. Dari Garuda ketika sudah sampai Tokyo, kita pindah maskapai ke All Nippon Airlines atau ANA. Nah, untuk harga di sini, kita kemarin beli tiket di salah satu Instagram, akun Instagram jual tiket pesawat tuh banyak banget, teman-teman tinggal cari aja yang transit seperti apa. Kita dapat di harga 8.950.000 buat satu orang dewasa. Dan di sini karena kita membawa infant di bawah 2 tahun, harganya tuh masih murah sebenarnya. Jadi cuma 10%-nya aja kurang lebih 1 jutaan. Nah, di sini untuk pengalaman kita membawa bayi sebenarnya ya seperti bawa bayi pada umumnya ya, kadang dia rewel, kadang dia juga tidur karena perjalanannya enaknya menggunakan Garuda ini dari malam ke pagi. Jadi sebenarnya memang mengikuti jam tidurnya dia. Kayak gitu. Oke, untuk masalah visa, sebenarnya kalian nanti bisa 2 cara nih, bisa visa waiver atau visa yang satu lagi yang kayak biasa yang kalian harus ngambilin dokumen dan lain-lainnya gitu, yang agak lebih ribet lah. Dan kebetulan karena kemarin kita pakai e-passport itu kan kita free visa ya ke Jepang, tapi kita tetap harus bikin visa, namanya visa waiver, dan itu bikinnya simple banget, kalian bisa secara online ataupun offline, dan kebetulan kemarin kita secara online ya, untuk bikin visanya. Dan untuk bikin visa secara online ini sebenarnya gampang banget, kalian tinggal registrasi melalui websitenya, kalian isi data-datanya, terus nanti untuk proses dan hasilnya ini akan dikirim kalau nggak salah maksimal tuh 1-2 hari kayak gitu. Dan kemarin kalau nggak salah kita cepet banget ya 2 hari doang ya. Betul, 2 hari. Nah, itu akan dikirimkan melalui email gitu untuk hasilnya. Dan nanti pas kalian sudah sampai di Jepang, kalian harus ngelampirin visa online-nya ke petugas imigrasi. Itu caranya kalian harus login melalui websitenya lagi. Makanya kalian harus pastiin di sana kalian sudah punya wifi ya, kayak gitu. Jadi biar prosesnya gampang lah pada saat kalian di imigrasi, kayak gitu. Dan nanti setelah kalian sudah melampirkan itu ke petugas imigrasinya, baru kalian akan dapetin stikernya. Dan stikernya itu bisa kalian pakai selama 3 tahun ke depan. Jadi kalau kalian mau ke Jepang lagi, kalian nggak perlu bikin visa waiver lagi. Nah, di sini gue mau bahas penginapan. Di Jepang, kita bakal ada stay di 2 tempat ya, di Osaka dan juga Tokyo. Untuk di Osaka, karena kan kita di sini bawa bayi ya, kita tuh mikirnya kayak nanti kita coba kayak mau masak-masak kayak gitu kan niatnya, kita mau beli peralatan makan, makanya kita nyari penginapan yang ada tempat masaknya, yang ada microwave dan segala macam. Di Osaka, kita pilih di apartemen. Jadi memang kita booking di salah satu aplikasi di Airbnb, teman-teman mungkin udah familiar juga. Untuk namanya itu di sini gue lihat contekan ya karena namanya agak susah. Namanya Chuo World di Osaka. Dia ini dekat banget sama Dotonbori yang teman-teman juga udah tahu juga nih, tempat yang udah familiar banget yang ada gambar Riko gede kayak gitu. Cuma 5 menit aja dari Dotonbori, makanya kita cari penginapan yang di sini jaraknya strategis banget. Tempatnya juga oke, di sini bisa lihat gambarnya kayak gini, dan untuk harganya per malam kurang lebih di angka kemarin berapa ya? 2,8 untuk 2 malam. Jadi per malam 1,4 kurang lebih. Dan tempatnya juga nyaman banget. Untuk di Tokyo, kita milih di tempat yang strategis ketika kita mau pulang. Jadi kita nyari di tempat namanya Asakusa. Kalau Asakusa enaknya ketika kita mau pulang ke bandara itu langsung naik kereta, nggak pakai transit lagi. Makanya kita milih di Asakusa. Nama hotelnya The Gate Hotel by Kaminarimon. Untuk harganya, kita 3 malam di sana kurang lebih 5,5 juta. Ini fasilitasnya bisa dibilang hotelnya untuk ukuran Jepang, dia udah termasuk luas. Karena kalau teman-teman lihat di Jepang itu hotelnya yang nemu luas kayak gini tuh kayak harta karun, susah ya. Jadi benar-benar tempatnya yang simple banget,
yang padat gitu kan. Tapi kalau di hotel ini teman-teman lihat sendiri reviewnya, nanti ada kita bikin di video terpisah. Tapi overall semuanya sangat nyaman. Oke, di sini kita bahas sedikit itinerary. Karena memang kita pengen perjalanan ini yang sangat struktur tadinya, tapi kita nggak bisa egois juga karena kita membawa bayi. Jadi semua rencana kita dari awal yang udah kita atur di itinerary kadang suka bisa berubah dengan sendirinya kayak gitu. Nah, di hari pertama, ketika perjalanan kita sudah sampai di Osaka, tadinya kita memang niat pengen langsung jalan-jalan malamnya ya ke Dotonbori. Entah kita beli takoyaki, kita jalan-jalan makan-makan, tapi kenyataannya nggak sesuai sama ekspektasi kita. Di hari itu kita capek banget, karena kita baru pertama kali ke Jepang, ngerasa capek banget, kita juga kan masih nanya-nanya jalan, kita gerek-gerek koper segala macam. Jadinya di hari pertama kita full istirahat. Untuk nantinya kita di hari kedua dan seterusnya bisa sesuai lah nanti. Karena kan di sini penting banget teman-teman buat jaga kesehatan karena masih panjang kan perjalanan kita. Untuk gambar itinerary-nya kita udah bikin dari slide, teman-teman bisa lihat nih, kita tampilin di sini. Nah, untuk di hari kedua, kita ini perjalanan ke Universal Studio. Karena kita di sini bawa baby ya, kita bawa anak, jadi kita pengen nyenengin dia juga. Akhirnya kita memilih untuk ke Universal Studio dulu, mumpung kita ada di Osaka. Dan untuk perjalanan ke sana ini kita nggak gunain kereta. Jadi kita tuh pesan tiketnya lewat salah satu aplikasi online atau kita lewat klub ya. Dan kita pesan tiketnya di situ dengan harga sekitar 1 jutaan kalau nggak salah. Terus juga kita include langsung pesen juga tiket busnya. Jadi kita ke sana naik bus waktu itu. Nah, untuk tiket busnya itu seharga 250 ribuan lah untuk 2 orang. Jadi kalau seorang paling 100 ribuan lah untuk harganya. Nah, untuk perjalanannya ini titik temunya itu ada di Dotonbori. Jadi kebetulan kita nginepnya di dekat situ, makanya kita memilih untuk ya udah naik bus aja biar lebih simpel ke Universalnya. Nah, untuk naik bus sendiri ini waktunya itu dari jam 7. Jadi busnya itu udah datang ya dari sebelum jam 7 dan dia berangkat jam 7 pagi. Jadi untuk kalian yang nanti mau naik bus juga ke sana, jangan lupa jangan sampai telat. Karena di Jepang ini sangat menerapkan namanya tepat waktu gitu. Karena kebetulan di sana juga kita benar-benar jam 7 pagi langsung berangkat ya kayak gitu. Nah, kali ini kita udah ada di Universalnya. Gila, ini antriannya panjang banget sih. Dan karena kita bawa baby jadi bisa masuk lewat antrian yang priority. Jadi nggak begitu panjang antriannya. Betul. Ya sama aja panjang sih. Ini kita mendingan dikit lah. Kita kebetulan hari Sabtu kesini, makanya ini panjang banget antriannya. Nggak tahu ya kalau hari biasa. Oke, kita mau masuk dulu. Baik. Nah, sesampainya kita di Universal nih kita sebenarnya sejujurnya kita tidak menaiki wahana apapun karena memang tadinya niatnya mau kayak ke Harry Potter kayak gitu kan, terus mau ke Mario gitu. Nah, pada saat kita sampai di sana tuh kayak ya udah buyar semuanya karena kita juga bawa anak kan gitu, jadi kayak agak ribet. Jadinya ya udah kita menikmati aja karena di Universal pun tanpa kalian naik wahana kalian menikmati jajan-jajan di sana itu udah enak banget sih. Kayak Harry Potter juga. Iya betul, suasananya juga enak banget ya dan dingin banget juga di sana. Jadi kayak cuma buat duduk-duduk santai makan menikmati hari-hari itu enak banget kayak gitu. Habis dari Universal Studio, malamnya kita mampir ke Dotonbori. Di sini kita cuma belanja-belanja aja sih. Dan waktu di sini tuh kita beruntung banget karena tiba-tiba turun salju kayak gini. Dan inilah suasana di Dotonbori. Oke, karena kita udah di Jepang, hukumnya wajib ya kalau kita mau coba naik Shinkansen. Nah, jadinya di sini ketika kita mau nantinya ke Tokyo, pindah dari Osaka ke Tokyo, kita ini punya itinerary, kita pengen ke Kyoto dulu tadinya. Kita pengen menikmati suasana Kyoto, kita pengen jalan-jalan, makan matcha dan segala macam. Tapi di hari H ketika kita mau ke Kyoto, ini kita kesiangan bangunnya. Karena memang sebelumnya kan kita jalan-jalan ya tadi di Universal, kita main juga ke Dotonbori segala macam sampai malam. Jadinya di hari H kita mau berangkat malah kesiangan.
Dan di sini kita nggak bisa paksain juga buru-buru, jadi kita memang menikmati waktu aja. Ya udahlah, kita beli tiket lagi kayak gitu. Tapi kan sebelumnya kita memang udah terlanjur beli tiket Shinkansen-nya dari Kyoto ke Tokyo. Jadi nggak bisa nih kita dari Osaka langsung ke Tokyo. Karena udah telanjur, makanya kita udah telanjur kesiangan juga. Ya udahlah, kita sambil jalan-jalan di Osaka sambil kita pesan tiket baru lagi. Akhirnya ya udah kita pesan lagi dari Osaka ke Kyoto. Harganya kurang lebih per orang 155.000 kayak gitu. Dan di situ karena kita masih nunggu perjalanan dari Kyoto ke Tokyo, ya udahlah kita cuma di kafe aja. Di kafe stasiun Kyoto kita nyari-nyari makanan, kita nyari oleh-oleh matcha kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, kita senang juga kok menikmati ya. Kyoto itu nanti kalau kalian ke Jepang wajib lah ke sana karena memang suasananya sangat beda. Nah, udahlah perjalanan kita nantinya dari si Kyoto ke Tokyo. Di sini perjalanannya lumayan panjang, kurang lebih sekitar 2,5 jam ya. 2,5 jam itu untuk harga tiketnya per orang kurang lebih 1,5 jutaan. Perjalanan panjang ini sebenarnya kita puas banget karena ini kita hoki jatuhnya. Kita nggak pernah riset sebelumnya bagaimana cara menikmati pemandangan Gunung Fuji ketika naik Shinkansen, tapi pas banget kita dikasih pemandangan Gunung Fuji. Ketika kalian perjalanan dari Kyoto ke Tokyo, kalau bisa pilih seat sebelah kiri kayak kita. Jadi nanti ketika memang ada Gunung Fuji itu kelihatan banget kerennya kayak gini. Kita tampilin di video ini. Gitu. Nah, di hari keempat, kita berencana untuk ke Ghibli Museum. Kita juga udah beli tiketnya. Tiketnya itu sekitar 1.000 yen ya. 1.000 yen atau kalau dirupiahin itu 100.000. Nah, untuk beli tiketnya itu sebenarnya ada dua cara juga. Kalau kalian punya temen di sana, kayak kebetulan kita di sana punya teman, jadi kita minta tolong untuk beliin tiketnya di Lawson sana gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau beli lewat online itu juga bisa. Tapi pembeliannya itu memang ada syaratnya nih teman-teman. Kalian tuh harus belinya sebulan sebelumnya, yaitu di setiap tanggal 10. Dan itu cepet banget habis, jadi kalian harus kayak nge-war tiket gitu. Jadi siapa cepet dia dapat. Pokoknya ingat setiap tanggal 10, jadi misalkan yang aku kasih contoh, misalkan kalian mau ke Ghibli itu di bulan Februari gitu. Berarti kalian ini harus beli tiketnya itu di tanggal 10 Januari. Kayak gitu, jadi harus cepet-cepetan juga ya. Oh ya, untuk tiketnya juga dia biasanya tidak tersedia di hari Selasa gitu. Kalau misalkan aku lihat di online-nya, setiap hari Selasa itu pasti tutup. Jadi makanya kenapa kita perginya di hari Senin, karena di hari Selasa ternyata dia tutup kayak gitu. Pokoknya untuk kalian pecinta Ghibli ini tuh keren banget. Aku recommended banget buat kalian. Karena di sana juga private banget sih. Kalian nggak boleh sama sekali ngerekam. Ini kenapa kita ada rekamannya, sebenarnya rekaman kita yang di luar ruangannya ya gitu, tapi kalau di dalam ruangannya kalian tuh nggak boleh merekam sama sekali gitu, emang dilarang. Oke, ini kalau kalian lihat luarnya aja tuh udah luar biasa kerennya kan, apalagi kalau kalian ke dalamnya itu kalian bakal bisa ngelihat semua karya-karya beliau yang wah luar biasa sih kerennya kayak gitu. Yang tadinya gue tuh sebenarnya nggak tahu sama sekali masalah Ghibli kayak gini, akhirnya pas udah masuk ke dalamnya langsung gila, ini keren banget sumpah. Jadi kalian buat pecinta Ghibli wajib banget buat datang ke Ghibli Mitaka. Abis dari Ghibli Museum, kita mampir dulu ke Shibuya. Di sini akhirnya kita bisa merasakan Shibuya Crossing yang selama ini cuma kita lihat dari konten-konten orang aja. Dan inilah suasananya. Di sini kita paling cuma kuliner sama belanja-belanja aja deh. Di hari terakhir kita sebelum balik ke Jakarta, kita cuma jalan-jalan aja nih di sekitaran hotel. Karena hotel kita deket dari Nakamise Street yang ada di Asakusa, akhirnya mampir ke sini buat sekalian cari oleh-oleh. Di sini kita juga sekalian kulineran sambil menikmati hari-hari terakhir di Jepang. Kalau ditanya transportasi Jepang susah atau enggak? Jawabannya sebenarnya gampang kalau kita mau pelajarin sebenarnya. Nah, kalau teman-teman misalnya pernah cari juga transportasi paling bagus sedunia atau yang paling support dunia itu apa, itu Jepang sebenarnya teman-teman, karena memang di sana kita ngerasain sendiri, mulai dari kita di kota-kota besar sampai kita mau ke kota kecil itu semuanya ada transportasinya, mau kereta, mau dia monorail, mau dia pesawat, mau bus, segala macam semuanya udah support.
Nah, di sini kita kebanyakan menggunakan kereta karena proses naik kereta ini yang sebenarnya simple. Kita nggak pernah berpatokan naik kereta itu dari maps yang ada di stasiunnya, nggak pernah, karena itu bakal bikin kita pusing. Susah banget baca mapsnya, itu udah gila bener-bener. Kita mau kemana bingung banget. Akhirnya kita di sini menggunakan namanya Google Maps. Di situ paling gampang, teman-teman tinggal sesuaikan aja, tinggal pilih nanti di bagian transportasinya, pilih kereta, nanti semuanya ketahuan tuh di situ jaraknya berapa lama, transit di stasiun apa aja. Bahkan kalau kita mau bawa bayi, ketahuan juga yang gerbong buat bawa bayi stroller ini ada di gerbong mana, kita bisa tahu semua, sampai liftnya juga ketahuan di stasiun. Jadi memang udah support banget masalah Google Maps di Jepang ini. Jadi kita kebanyakan naik kereta ke sana. Nah, terus pertanyaannya misalnya, kalau naik kereta itu pakai apa? Kan kalau di Indonesia ini biasanya kayak pakai Flash atau lain sebagainya, di sana juga sama. Namanya ada Suica, ada Ikoka, ada juga Pasmo. Dan di sini kita beli yang namanya Ikoka, SD card ya. Di sini tuh kayak ibaratnya e-money di sinilah, bisa digunakan naik kereta dan juga sebagainya. Nah, cara dapetinnya, ketika kita hari pertama di Osaka, kita langsung beli di mesinnya. Kita tinggal beli aja Ikoka, mesinnya tinggal kita bayar, nanti ya udah kita dapat kartunya yang bisa kita pakai juga di Tokyo. Jadi Ikoka ini bisa pakai di Osaka, bisa juga di Tokyo. Tapi kalau mau lebih simpel, sebenarnya bisa yang namanya Suica. Suica ini bisa integrasi sama iPhone ya. Jadi kalau mau beli belanja pakai vending mesin misalnya, udah bisa tinggal di scan aja. Tapi memang pada saat itu kita udah sold out masalah Suica, jadi kita menggunakannya Ikoka. Tapi aman, semuanya bisa digunakan di daerah semua di Tokyo. Oke, kalau ditanya gimana sih bawa bayi selama di sana, pengalamannya sangat luar biasa ya. Tapi di Jepang itu fasilitas untuk baby ini lengkap banget. Jadi kita nggak pernah ngerasa kesulitan banget di sana gitu. Dan kalian bisa lihat sendiri di video, kayak jalanannya aja tuh ramah stroller. Di mana-mana tuh pasti ada trotoar, ya kan? Betul. Dan kalian tuh bisa bawa stroller kemana-mana, baik itu kalian mau naik kereta, mau naik bus, mau naik monorail, dan apapun itu ada tempat yang disediakan khusus untuk stroller gitu, atau kursi roda ya kayak gitu. Dan itu bisa ditaruh di situ. Terus juga di sana tuh untuk fasilitas kayak nursing roomnya itu luas banget. Dan paling penting adalah bersih banget, dan di sana tuh lengkap banget ya, kayak fasilitasnya tuh udah disediain microwave, terus dispenser air panas kayak gitu, dan itu pokoknya lengkap banget buat kalian yang mau bawa baby ke sana. Dan nursing room ini ada di mana-mana ya, gitu, jadi kalian bisa menemukan itu di mana-mana, jadi kalian nggak perlu khawatir sih. Terus juga kita punya pengalaman waktu di bandaranya, emang semua bandara ini kan kalau kalian bawa baby itu pasti bakal diprioritasin kan gitu, cuma treatmentnya itu beda. Ini jujur banget ya, kita jujur ini beda banget. Waktu di Jepang, treatmentnya itu kita benar-benar kayak dikasih satu asisten buat ngarahin kita kayak, ya udah nih kalian prioritas nih intinya. Kalian bisa buat naruh bagasi silakan ke sana, naruh ini silakan ke sana kayak gitu. Jadi kayak kita benar-benar diarahin, kita benar-benar nggak pusing dan benar-benar nggak perlu ngikut antrian ya waktu itu. Jadi kayak wah, itu terbaik banget sih waktu di bandara. Jadi prosesnya tuh cepat banget karena kita diprioritaskan. Terus juga kalau untuk minusnya ya, di sana tuh yang kita temuin cuma satu sebenarnya. Karena di sana itu kan kalau yang kalian tahu tempat makannya itu sempit-sempit ya. Ya jarang lah ya, ada yang luas tuh jarang banget. Jadi kalau kalian bawa baby tuh, apalagi baby yang masih belum bisa jalan, belum bisa duduk sendiri, itu agak ribet sih, karena kalian nggak bisa masukin stroller ke dalam kayak gitu. Jadi kalian harus ngegendong dia sambil kalian makan. Terus juga kebetulan di sana tuh jarang banget yang ada baby chair-nya. Jadinya kayak agak sulit sih kalau kalian mau cari makan di sana gitu. Makanya kebetulan di sana juga kita jadi jarang yang makan-makan di tempat makan gitu ya, lebih sering jajan di Famima kayak gitu, yang lebih simpel, bawa ke hotel makan kayak gitu sih. Nah, itu dia perjalanan kita selama di Jepang, kurang lebih selama 6 hari. Jadi mulai dari kita sampai di Osaka sampai dengan kita pulangnya di Tokyo, itu pengalaman luar biasa banget. Kalau misalnya ditanya mau balik atau enggak? Mau banget. Dan nanti semoga kita punya rezeki lagi, dan nanti kita bakal bikin video baru lagi di Jepang juga. Oke, jadi itu aja, sekian dari kita. Kita doain juga semoga teman-teman juga punya kesempatan ke sana ya. Amin. Gitu. Ya udah, sekian dari kita. Terima kasih udah nonton. Bye.